Selamat siang, semangat Indonesia, ketemu lagi di Respon, khususnya anak-anak muda, kaum milenial yang kami cintai. Saya sedikit menyampaikan bahwa 1-2 hari ini kalian begitu dimarginalkan oleh seseorang yang menganggap kalian tidak berprestasi lah dan sebagainya. Tapi itu tidak perlu ditanggapi berlebihan karena itu cara pandang orang-orang yang bahasa Jawanya itu rada cupet moto gitu. Jadi maklumi sajalah gitu. Yang penting bahwa kita ini sebagai manusia harus menyiapkan ruang untuk dikomentari orang. Jadi ibarat buku, kalau kalian masih punya lembaran-lembaran kosong, itu bagus sekali. Jadi begitu ada komentar orang yang membangun, ya dicatat sebagai catatan positif. Tapi kalau dia mengomentari dengan tidak positif, ya nggak usah dicatat gitu. Jadi dibiarkan aja berlalu seperti itu. Karena yang dicatat adalah sebuah kebaikan, ya. Kadang-kadang ya kita lupa juga karena manusia ini kan sebenarnya kalau mau berbuat baik atau tidak itu harus atas izin Sang Maha Pencipta. Karena daun kering jatuh pun masih dia urusi, apalagi kita. Jadi kalau orang-orang yang sulit berbuat baik, itu karena memang tidak diberi untuk masuk ke ruang itu. Jadi ruangan dia adalah ruang keburukan yang terus dilakukannya seolah-olah itu sebuah kebaikan menurut dia gitu. Tapi forget it itu semua. Jadi kita sekarang fokus bicara soal 02 karena saya bicara di sini ya atas nama paslon 02 lah untuk mendukung beliau karena sebelum-sebelumnya saya mendukung 03, tapi setelah melalui perenungan yang cukup panjang, ya, akhirnya saya mantep mendukung 02 karena alasannya jelas. Satu, karena di situ ada Pak Jokowi dan Gibran, itu sudah pasti. Nah, kemarin ini kan kita bicara soal satu putaran gitu. Nah, setelah kita rangkum, ya memang yang punya potensi dan punya harapan itu ya memang 02 gitu. Karena 01, 03 itu nggak punya apa-apa kalau kita bicara satu putaran. Karena kekuatan mereka tidak sampai ke sana gitu. Apalagi sekarang kalau kita bicara 03 dalam 1-2 hari ini kan seolah-olah sudah makin dibiarkan gitu. Dicapreskan tapi dibiarkan. Itu kasihan sebenarnya. Tapi itu urusan internal mereka lah ya. Nah, di 02 ini base-nya itu ada gitu. Jadi kalau kita bicara soal apapun tentang angka, dia harus ada base-nya. Kalau nggak ada base-nya, nggak ada landscape-nya, ya susah kita menganalisanya atau menghitungnya gitu. Nah, base-nya 02 ini seperti saya sampaikan tadi di video pendek di Instagram, itu adalah satu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya base begitu luar biasa. Karena apa? Approval rating, penerimaan masyarakat terhadap beliau adalah 73%. Itu tertinggi di dunia. Nomor 2-nya kalau nggak salah saya Narendra Modi ya, India dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita jangan lupa bahwa tahun 2019 Pak Jokowi itu mendapat 86 juta suara pemilih. Sehingga dia terpilih sebagai presiden dengan kemenangan 55,4%. Pak Prabowo sendiri mendapat 68 juta suara. Nah, ini kan menjadi sudah jadi satu base gitu. Belum lagi kalau kita hitung angka yang di partai koalisi, ada Golkar, ada Gerindra sendiri, ada PAN, ada Demokrat dan lain-lain. Oke lah kalau Gerindra kita anggap itu satu suara dengan Pak Prabowo. Nah, itu ada 55 juta suara gitu. Nah, jadi lompatannya dari sana. Jadi ada stepping stone, ya. Ada langkah menuju ke atas itu memang mulainya dari situ. Gitu. Nah kalau di PDIP atau di Ganjar Pranowo tidak ada karena Ganjar Pranowo ya kekuatannya ada di Jawa Tengah karena dia memang baru selesai jadi gubernur sama dengan Anies Baswedan. Dan kalau Anies itu lebih parah lagi karena nggak ada, keropos banget karena Jakarta diacak-acak, jadi dia tidak punya pijakan apa-apa di sana. Nah, sementara seperti dikomentari beberapa pengamat bahwa
Ganjar Pranowo kekuatannya itu tidak lebih dari apa yang didapat oleh PDIP. PDIP itu mendapat 27 juta suara gitu. Jadi kecil sekali. Kalau di total dari 02 ya 68 tambah 86 tambah 55 juta suara. Belum lagi nanti Gibran sebagai trigger baru di kaum milenial, itu nggak bisa diabaikan. Jadi kemarin saya sudah hitung-hitung, ya kalau kita kebutuhannya cuma 51-52% dari DPT ya. DPT kita itu kan 2024 205 juta suara. Efektif yang terpakai itu biasanya maksimum 90%. Itu artinya 185, lebih kurang. 185 lebih lah ya. Nah, kalau butuh 50-52% dari separuh itu, ya 90-an juta. 90 juta ya paling ya. Nah, kalau 90 juta ditambah lagi harus ada syarat menang di separuh dari provinsi di Indonesia. Artinya 50% provinsi itu harus ada suara 20% di sana. Rata-rata 20% gitu. Nah, tahun 2019 Pak Jokowi itu menang di 21 provinsi. Sementara Pak Prabowo karena dia runner up, ya dia ada di 13 provinsi. Tahun ini provinsi kita sudah tambah dari 34 menjadi 38. Artinya ada 19 provinsi yang harus dipenuhi menang, ada angkanya, bukan menang, ada angkanya 20%. Rasanya itu ya insya Allah dapat, karena 2019 saya Pak Jokowi 21 provinsi menang, itu artinya di atas 50%. Itu kan. Jadi kalau kita punya confidence level lebih tinggi sekarang ini di 02, itu wajar-wajar saja karena memang ada angka dasarnya gitu. Tapi kalau yang lain nggak bisa, bos, karena mereka nggak punya pijakan itu, gitu. Nggak bisa. Mau seperti apa? Makanya kalau kita lihat memang berusaha untuk gabung 01, 03 supaya harapannya menjadi 2 putaran gitu. Kita dan Anda sebagai kaum milenial yang mengkontribusi DPT 52% itu harus fokus ke sana. Selain memang ada pengiritan biaya 17 triliun, kita juga tidak mau repot-repot terlalu lama milih presiden ini. Ya, jadi karena kita sudah tahu kenapa kita pilih 02, kenapa saya bergeser dari 03 ke 02, karena memang ada harapan-harapan baru yang sudah dinahodai Pak Jokowi sampai hari ini. Jadi itu yang harus diteruskan gitu. Nah, kemarin memang kita agak takut, dan ya terus terang yang sampai hari ini kita memang takut gitu, kalau sampai itu masuk ke 03, karena memang di sana petugas partainya itu memang masih diteruskan. Jadi itu yang bisa menghambat bagaimana melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang didasari oleh pekerjaan Pak Jokowi itu gitu. Nah, sementara Pak Jokowi sendiri kan sudah disiwa dari sana gitu, kata orang Jawa. Jadi Pak Ganjar juga sudah menyampaikan bahwa sudah berpisah, tidak lagi di PDIP. Kemarin ulang tahun juga Pak Jokowi sudah tidak ada. Secara tugas kerja dia ke Filipina, tapi ya itu bisa diartikan macam-macam lah gitu. Nah, kita tidak mau masuk ke sana, itu urusan orang itu. Yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana kita bisa meraih satu putaran itu dengan minimal kita harus menang 51 sampai 52%. Atau bisa lebih dari itu kalau lihat angkanya. Jadi itu keyakinan kita. Sekali lagi saya hormat dengan anak-anak muda, karena tanpa kalian Indonesia bisa tidak ada. Gitu. Jadi itu harus dibesarkan di benak kalian. Ya. Jadi kalau pengaruh kalian itu dilakukan, itu bisa kata orang des. Gitu. Itu baru mantap ya nggak? Jadi begitu saja obrolan kita hari ini direspon. Jangan lupa. Kita sekarang sendiri di YouTube. Kalau kemarin saya di 2045, saya sudah off dari sana karena memang beda pandangan. Jadi mohon maaf karena tidak perlu kita harus terus bertengkar untuk membangun negara ini. Kita adem ayem tapi kerjanya bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu yang kita harapkan dari pemimpin-pemimpin berikutnya.
Kita harapkan itu terjadi karena ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran di sana didukung oleh Pak Jokowi. Itu clear ya. Jadi Pak Jokowi sekarang ada di 02. Itu sudah pasti. Ya, terima kasih sudah bersama ngobrol siang ini. Sampai ketemu lagi di respon berikutnya dalam isu yang lebih terstruktur untuk membangun negeri ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ciao.